Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي بعده صلوات الله وسلامه عليه وعلى آله وأصحابه أجمعين أما بعد. Hadirin wal hadirat jamaah Masjid Al-Huda yang semoga semuanya diberkahi dan dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Insyaallah pada hari ini kita akan melanjutkan kajian kita menyelesaikan kitab Al-Usul Ats-Tsalatsa dengan taufik dan hidayah dari Allah Subhanahu wa taala. Semoga yang kita dengar, yang kita pelajari pada hari ini menjadi ilmu yang bermanfaat untuk kita dan juga orang-orang yang ada di sekitar kita. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'an wal 'amalan shalih. Hadirin wal hadirat rahimakumullah. Kita telah sampai pada akhir-akhir kitab, pembahasan di sepertiga terakhir kitab. Dua pembahasan dari tiga sudah kita bahas, ya. Sebagaimana temanya, buku ini dinamakan Al-Usul Ats-Tsalatsa, tiga landasan, yaitu membicarakan tentang tiga hal terpenting di dalam agama Islam. Yang pertama, membicarakan tentang hak Allah Subhanahu wa taala, dan kita telah mempelajarinya. Yang kedua, membicarakan tentang hak Islam dengan dalil-dalilnya, dan kita sudah mempelajarinya. Yang ketiga sekarang adalah bagaimana cara kita memenuhi hak Nabi kita Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Ini adalah tiga landasan terpenting dalam agama Islam, dan tiga pertanyaan yang akan diterima setiap hamba di kuburan. Setiap orang akan ditanya, man rabbuka, wa ma dinuka, wa man nabiyyuka. Semuanya. Dan yang menjawab ketika di kuburan bukan dengan hafalan, akan tetapi dengan keimanan. Bagaimana kita memenuhi hak Allah, hak Islam, dan hak Rasulullah SAW. Salah satu buku yang membahas tentang tiga hak ini adalah buku ini, Al-Usul Ats-Tsalatsa. Sekarang kita telah sampai, kemarin kita telah bahas tentang nasab Rasulullah SAW dan juga umurnya, ya, dan sampai beliau diperintahkan untuk berhijrah. Ya. Rasulullah SAW memiliki umur berapa, Bapak-bapak? Umurnya Nabi Muhammad SAW 63. Diutus menjadi nabi ketika umur 40 tahun. Diutus menjadi nabi ketika umur 40 tahun. Kemudian berdakwah di Mekah
berdakwah di Mekah, mengajak manusia kepada tauhid, menjauhi kesyirikan, fokus dakwah tauhid selama 13 tahun di Mekah. 40 tahun tambah 13 tahun berapa? 53 tahun. 53 tahun Allah Subhanahu wa taala memerintahkan untuk hijrah. Hijrah dari Mekah, meninggalkan Mekah menuju Madinah. Meninggalkan kota apa? Mekah. Bayangkan. Yang disuruh ditinggalkan kotanya kota Mekah. Kenapa disuruh meninggalkan kota Mekah? Kenapa? Karena di kota Mekah pada saat itu manusia tidak mudah beribadah kepada Allah. Kota Mekah pada saat itu banyak tekanannya. Tidak bisa melaksanakan syiar Islam, nggak bisa. Tidak bisa melantunkan azan, nggak bisa. Belum ada sholat berjamaah ketika di Mekah, karena nggak bisa. Pada saat itu Ka'bah dikuasai oleh siapa? Dikuasai oleh siapa? Oleh orang-orang musyrikin. Orang musyrikin Quraisy, Abu Jahal dan kawan-kawan. Rasulullah SAW diperintahkan tinggalkan tempat ini, pergi ke Madinah dengan harapan nanti ketika Allah sudah berikan kekuatan bisa menaklukkan kota ini lagi. Itu dia. Dengan harapan bisa kembali. Ya. Mekah ini adalah kampung halamannya siapa? Rasulullah SAW. Ya, kampung, kota yang paling dicintai Rasulullah SAW, Mekah atau Madinah? Mekah. Mekah. Beliau bersabda ketika meninggalkan kota Mekah, ketika ingin meninggalkan kota Mekah, Rasulullah SAW bersabda kepada kota Mekah, beliau berkata, innaki la khairu ardillah, sesungguhnya engkau adalah sebaik-baik tanahnya Allah. Wa ahabbul ardi ilallahi wa rasulihi, dan tanah yang paling dicintai oleh Allah dan Rasulnya, Mekah. Lau lam ukhrijtu ma kharajtu minki, kalau aku tidak terpaksa harus keluar dari Mekah, ya, aku nggak akan keluar dari engkau, maksud dari kota Mekah. Ya. Tanah yang dicintai oleh Rasulullah SAW. Akan tetapi karena dakwah, ya, dan dakwah ini penuh dengan perjuangan dakwah, Rasulullah SAW harus meninggalkan kota Mekah ini, harus membuat peradaban Islam di kota yang tidak banyak tekanan. Dan Madinah adalah kota yang sudah diberikan isyarat oleh Allah Subhanahu wa taala di dalam mimpinya Rasulullah SAW. Di dalam mimpinya Rasulullah SAW, tempat hijrahnya adalah tempat yang nanti banyak pohon korma. Ya, isyaratnya nggak langsung Madinah. Isyaratnya tempat hijrahnya adalah tempat yang di kota itu banyak pohon korma. Di Mekah nggak banyak pohon korma, sedikit. Pegunungan, ya, sedikit kebun korma. Ya. Kebun korma adanya di mana? Banyaknya di Madinah. Di Madinah, ya, kebun korma, ya. Kalau orang umroh juga pergi ke kebun kurmanya ketika mereka di Madinah. Kebun kurmanya banyak, terkenal. Pekerjaan orang-orang Madinah berkebun, kebun kurma. Nah, di situ tempat Rasulullah SAW akan berhijrah, ya, setelah berdakwah selama 13 tahun. Di dalam kitab ini, kitab yang dikarang oleh Syekh Muhammad Ibn Saleh Al-Utsaimin rahimahullah, beliau menukil
ya, sedikit tentang hijrahnya Rasulullah SAW. Ya. Ketika tahun 13 Hijriyah. Tahun 13 Hijriyah. Ya. Pada saat itu juga sedang puncak-puncaknya orang musyrikin sedang benci kepada Nabi Muhammad dan para sahabatnya sallallahu alaihi wasallam radhiyallahu anhum jami'an. Sebagian sahabat sudah mulai hijrah ke Madinah duluan. Jadi sebelum Rasulullah SAW yang hijrah duluan itu siapa? Sahabat. Mayoritas sahabat udah hijrah duluan ke Madinah. Udah dikasih tahu ke Madinah. Bahkan sudah diutus salah satunya Mus'ab bin Umair untuk mendakwahi kota Madinah. Ya, dakwahi. Sehingga ketika Rasulullah SAW datang, udah pada beriman. Orang Madinah udah beriman karena sudah ada yang dakwahi. Salah satu yang paling terkenal adalah sahabat Mus'ab bin Umair. Didakwahi dan pada hijrah semua. Hijrah. Ya. Sampai Umar bin Khattab juga hijrah duluan. Yang ditahan cuma satu orang oleh Rasulullah SAW. Siapa? Bukan Ali. Ali memang belum hijrah. Betul, Ali hijrahnya belakangan, betul. Tapi yang ditahan satu orang mau hijrah. Siapa? Abu Bakar As-Siddiq. Ketika mau hijrah ditahan ala rislika. Ya. Nanti Abu Bakar. Ya, ini kekasihnya Rasulullah SAW. Nanti ada misi tertentu yang diharapkan oleh Rasulullah SAW. Entar saja, engkau nanti saja hijrahnya. Ya, nanti sampai suatu ketika Allah Subhanahu wa Ta'ala mengizinkan nabinya untuk berhijrah. Ya. Sampai suatu ketika Allah Subhanahu wa Ta'ala mengizinkan nabinya untuk hijrah, untuk keluar. Baru dikabarin ke Abu Bakar As-Siddiq, inilah waktunya. Ya. Nah, pada saat itu, pada saat mau hijrah, detik-detik hijrah, di sini terjadi pertemuan yang sangat bersejarah bagi kaum musyrikin. Pertemuan mereka yang mereka adakan di Darin Nadwa. Nama tempatnya Darin Nadwa, berkumpul. Ya. Bagaimana untuk menghalangi dakwahnya Rasulullah SAW. Mereka berkumpul. Ya, ada yang mengatakan bagaimana jika kita memenjarakan Muhammad. Ya, ada yang mengatakan bagaimana kalau kita mengusir Muhammad. Ada lagi yang mengatakan terakhir dari Abu Jahal, bagaimana kalau kita membunuh saja, bunuh biar kelar. Ya, ini tiga pendapat ini diabadikan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Perkumpulan mereka, saran-saran mereka diabadikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, "Wa idh yamkuru bikal ladzina kafaru liyuthbituka aw yaqtuluka aw yukhrijuka wa yamkuruna wa yamkurullah wallahu khairul makirin." Ingatlah wahai Muhammad, ketika mereka sedang membuat makar, berkumpul rapat, ada yang mau memenjarakanmu, ada yang mau mengusirmu, ada yang mau membunuhmu. Mereka membuat makar dan Allah sebaik-baik pelindung dari makar. Ya. Dilindungi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dari makar. Ya. Pendapat yang diambil dari tiga pendapat ini adalah pendapatnya Abu Jahal untuk membunuh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Ya. Dikumpulkanlah setiap kabilah, ya, dari kabilah orang yang paling kuat dari kabilah diambil dari 10 kabilah. Ya, orang paling kuatnya diambil dari setiap kabilah, dikasih senjata yang mematikan setiap orang dikasih. Ya, nanti bunuh Muhammad, setiap orang mukul.
ya, sehingga nanti ketika memang terbunuh, ya, dicari pembunuhnya itu dari setiap kabilah, nggak akan dimintain kisos, susah keadaannya kalau seperti ini, ya, setiap kabilah harus ikut mukul, ya, ini licik, ya, na'udzubillah, ya. Karena kebenciannya kepada Rasulullah SAW sampai terpikir hal seperti ini. Diutus mereka semua untuk ke rumah Rasulullah SAW. Ya, ketika mengutus mereka, Abu Jahal pada saat itu sudah percaya diri. Hari ini akan selesai dari gangguan Muhammad dan sahabat. Terbunuh hari ini pasti. Ini 10 orang badannya gede-gede, kuat-kuat, nggak mungkin gagal. 10 orang. Ternyata Allah sudah mengabarkan kepada Nabi-Nya. Allah Subhanahu wa ta'ala telah mengabarkan kepada Nabi-Nya. Ini anak-anak di belakang, men. Anak-anak di belakang, men. Nah, kemudian Allah Subhanahu wa ta'ala memberitahu kepada Rasulullah SAW apa yang akan terjadi. Diperintahkanlah sepupunya Ali bin Abi Thalib untuk tidur di ranjangnya, menggantikan beliau, ya. Dan beliau pergi ke rumah Abu Bakar As-Siddiq buat hijrah, ya. Jadi detik-detik pembunuhan, detik-detik mereka ingin membunuh Nabi Muhammad dan hijrah di waktu yang sama, di waktu yang sama, ya. Kemudian ketika mereka menunggu, nggak tahu di dalam itu siapa, Ali bin Abi Thalib, ya. Setelah mereka melihat ternyata Ali, mereka sudah kehilangan jejaknya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, kehilangan jejak, ya. Rasulullah SAW datang ke rumah Abu Bakar As-Siddiq siang-siang. Nah, ini diceritakan oleh Aisyah radhiyallahu anha. Aisyah menceritakan tentang kedatangan Nabi Muhammad SAW ke rumah ayahnya. Aisyah berkata, "Fabainama nahnu fi baiti Abi Bakar." Ketika kami di rumah Abu Bakar, ayahnya Aisyah radhiyallahu anha, fi nahri dhahira, ketika siang bolong, ya, nggak lama setelah sholat zuhur, panas, ya. Idh bi Rasulillah sallallahu alaihi wasallam alal babi mutaqanni'an. Tiba-tiba Rasulullah sallallahu alaihi wasallam udah ada di depan pintu dan mukanya ditutup seperti pakai cadar di depan pintu rumah Abu Bakar As-Siddiq. Maka Abu Bakar berkata, "Fida'un lahu abi wa ummi." Ketika melihat Nabi Muhammad datang siang-siang dalam keadaan menutup wajahnya, ini pasti bukan perkara biasa. Ini pasti perkara penting. Rasulullah SAW nggak pernah datang ke rumah orang siang-siang, nggak pernah. Kalau datang pagi atau sore, siang waktunya istirahat. Datang siang-siang. Wallahi ma ja'a bihi fi hadhihi sa'a illa amr. Demi Allah, nggak mungkin beliau datang kecuali perkaranya penting. Tebusannya ibuku dan ayahku. Apapun yang diminta pasti aku turuti. Lihat, ini cintanya Abu Bakar As-Siddiq kepada Rasulullah SAW. Tebusannya ibuku dan ayahku, ya, bukan beneran untuk menebus, akan tapi apapun yang diminta akan aku penuhi. Kemudian dibukakan pintu oleh Abu Bakar As-Siddiq dan Rasulullah SAW berkata, "Akhrij man indak." Keluarin yang ada di rumah, siapa aja dikeluarin.
Faqala innama hum ahluka bi abi anta wa ummi. Wahai Rasulullah, ini yang di dalam keluargaku juga keluargamu. Rahasia kita, rahasia juga bagi mereka. Nggak apa-apa. Kemudian Rasulullah SAW berkata, qad udhina li fil khuruj. Aku telah diizinkan untuk hijrah. Khuruj, keluar, maksudnya hijrah. Aku telah diizinkan untuk hijrah. Faqala Abu Bakar berkata, as-suhba ya Rasulullah. Apakah engkau minta ditemani aku, wahai Rasulullah? Qala na'am. Iya. Subhanallah. Rasulullah SAW datang ke rumah Abu Bakar. Dia ditemenin untuk hijrah. Abu Bakar ketika mengetahui hal ini, beliau sangat senang sekali. Sangat bangga sekali, terhormat sekali. Dipilih oleh Allah dan Rasulnya untuk menemani kekasihnya hijrah di perjalanan yang paling berbahaya, di hijrah yang paling besar sepanjang sejarah hijrah ini. Yang dari dulu diminta suruh jangan hijrah ini, ternyata ini yang diinginkan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Satu orang yang dipilih, Abu Bakar, jangan hijrah. Sekarang waktu as-suhbah, as-suhbah ya Rasulullah. Apakah engkau mau ditemenin, wahai Rasulullah, sama saya? Iya. Ya. Dan Abu Bakar menangis, luar biasa menangis. Ya. Sampai Aisyah radhiyallahu anha berkata, aku nggak pernah melihat orang menangis sedahsyat ayahku karena senang, nggak pernah. Ya, menangis. Ya. Dipilih oleh Allah untuk menemani Rasul yang berhijrah. Kemudian Abu Bakar berkata, ya Rasulullah, fakhudh ihda rahilatayya hatain. Langsung disiapin semua. Hartanya semuanya untuk hijrah. Abu Bakar orang kaya, hartanya semuanya untuk hijrah. Bayar orang untuk nanti ngasih tahu jalan, beli makanan, semua. Ya, disisain anaknya dikasih harta secukupnya, anaknya dikasih. Saya mau hijrah dengan Rasulullah SAW. Salah satunya tunggangannya dikasih satu. Wahai Rasulullah, pilih tunggangan nih, ada dua. Pilih salah satu, ya, untukmu. Faqala Nabi, dan Rasulullah SAW berkata, bithaman, aku nggak mau kecuali aku bayar. Ya. Ya. Ditawarin, nih ada dua tunggangan. Ya. Tinggal pilih. Abu Bakar orang kaya, tapi Rasulullah SAW bukan orang yang gampang. Ya. Ketika beliau mengetahui ini ada harganya di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala, hijrah sangat berharga. Apapun yang dikeluarkan, baik dari harta maupun tenaga, semuanya akan diganjar oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Semua akan diganjar, semuanya. Ya, tenaganya, waktunya, hartanya yang keluar. Karena ini hijrah besar, Rasulullah SAW nggak mau ketinggalan. Saya juga mau ngeluarin. Jangan semua dari ente, jangan. Saya juga mau. Ya. Dan ini junjungan kita, panutan kita. Rasulullah SAW merealisasikan firman Allah, fastabiqul khairat, berlomba-lomba dalam kebaikan. Semua ada kebaikan, jangan ngandelin orang. Bisa saya, kenapa nunggu orang? Saya. Ini panutan kita. Ya.
Kemudian mereka pun berdua pergi. Tadi strategi pertama yang dilakukan oleh Rasulullah SAW apa tadi? Strategi pertama sebelum hijrah, memerintahkan Ali, ya, untuk tidur di ranjang. Ini pakai strategi, nggak sembarangan hijrah. Pakai strategi, ya, memerintahkan Ali. Strategi kedua, ya, Rasulullah SAW tahu orang musyrikin ini lagi pegel-pegelnya nih, ya, lagi sangat emosi, ya, karena 10 orang gagal membunuh Rasulullah SAW yang kuat-kuat. Pasti dia sedang marah besar, ya. Ketika mendengar itu, Abu Jahal membuat apa? Sayembara yang mendapatkan Nabi Muhammad atau Abu Bakar akan mendapatkan 100 ekor unta, ya. Kalau zaman sekarang 100 ekor unta ya kira-kira mau bilang paling bagus apa yang ada sekarang, 100 ekor unta itu dia tuh mobil tuh yang miliaran harganya. 100 ekor unta zaman dahulu kayak duit miliaran, ya. Ini hadiahnya. Ketika dengar siapa yang gak mau? Orang Arab semuanya mau. Bahkan yang dari luar Mekah datang untuk memenangkan sayembara ini. Datang, ya, semuanya mencari siapa? Nabi Muhammad SAW dan Abu Bakar As-Siddiq, ya, ingin mencari. Kemudian terjadi sayembara. Rasulullah SAW tahu gitu, pasti mereka marah akan masih mencari. Makanya ketika keluar, beliau berdua tidak langsung ke arah Madinah, ya. Semua orang tahu bakal dicegat kalau ke Madinah, ya. Hanya orang yang kurang berpikir, musuh udah tahu tapi tetap diterobos. Enggak. Rasulullah SAW tahu akan dilindungi, oleh Allah, tahu, tapi tetap ikhtiar, ya, nggak asal-asalan, nggak apa-apa kalau emang takdir dapat, nggak begitu, ya, pakai strategi. Kalau kesini nih ketangkep, oh saya mundur. Rasulullah SAW perginya ke arah Yaman, ke bawah, Madinah ke atas, ya, tapi perginya ke arah bawah, ke arah Yaman, ya. Madinah di atas, di utara. Beliau berdua pergi ke Jabal Thawr. Di situ ada gua Thawr, ya. Mau sembunyi di gua Thawr selama 3 hari. Sampai orang musyrikin sudah reda, nggak bisa mencari, sudah mulai reda, nggak sedang panas-panasnya, baru lanjut lagi ke Madinah. Ini strategi juga, ya. Akhirnya beliau pergi ke Jabal Thawr, ya. Di dalam perjalanan ke Jabal Thawr, Abu Bakar As-Siddiq saking sayangnya kepada Rasulullah SAW, ya, terkadang jalannya di belakang Nabi, takut ada yang nyergap dari belakang, ya. Biar saya dulu yang celaka, jangan sampai kekasihku yang celaka, ya. Ini cinta Abu Bakar, ya. Badannya bukan seperti bodyguard besarnya, Abu Bakar badannya kurus, tapi nyalinya melebihi semuanya, ya. Kalau sudah marah, Umar bingung. Abu Bakar kalau sudah tegas, Umar sampai nggak bisa berkata-kata. Abu Bakar As-Siddiq badannya kecil, ya, keberaniannya dan rasa cintanya besar kepada Rasulullah SAW. Di belakang, nanti kalau takut ada yang cegat dari depan, dia ke depan Nabi, terus begitu muter-muter sampai ke gua. Masuk gua, Abu Bakar dulu yang masuk, saya dulu
dilihat ada 2 lubang, satu ditutup, satu lagi nggak ada kain, ditutup pakai tumit nih. Ada 2 lubang, ya, biar Rasulullah SAW aman, nggak apa-apa saya celaka. Dan benar di gua ternyata kakinya disengat oleh binatang, ya. Ada yang mengatakan ular, ada yang mengatakan kalajengking. Disengat sampai menangis. Dikatakan Rasulullah SAW ketika nangis dikasih lihat, oh luka, disembuhkan oleh ludahnya Rasulullah SAW. Abu Bakar As-Siddiq luar biasa. Dan ketika sembunyi sudah pakai strategi, qadarullah, saking banyaknya yang mencari sampai ada orang yang sampai ke Jabal Thawr. Bayangin, ya, ini udah jalannya udah ngaco nih, Madinah ke sono, di kesini naik gunung lagi, masih ada yang sampai deket situ. Saking banyaknya yang mencari Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, sampai ada yang di dekatnya. Nah, di sini Allah Subhanahu Wa Taala mengabadikan momen ini di dalam Al-Quran. Momen ini diabadikan oleh Allah Subhanahu Wa Taala ketika Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersama Abu Bakar di goa. Bapak Ibu jangan ngebayangin goa kayak di film-film, goa dalam. Ya. Ini goa Thawr muat buat 2 orang nyender. Ya. 2 orang jongkok nyender. 3 orang deh maksimal. Ya. Bukan gua yang besar. Guanya kecil, yang penting ketutup, nggak kelihatan. Orang nunduk di bawah buat 3 orang, segitu doang guanya. Ya, cuman kayak ngadem doang, batu-batu di gunung. Di depannya Abu Bakar dan Rasulullah SAW, orang lewat kakinya, mondar mandir, subhanallah. Yang ditakutin Abu Bakar As-Siddiq di depan matanya. Ya. Yang ditakutin dari kemarin ini di depan mata, ini ketahuan. Dia bilang kepada Rasulullah SAW, wahai Rasulullah, kalau dia ngelihat kakinya, kita ketahuan. Ya, dia bilang kepada Rasulullah SAW. Di sini Rasulullah SAW menenangkan Abu Bakar As-Siddiq, ya, dengan berkata, ma baluka bithnain Allahu thalithuhuma. Ya. Wahai Abu Bakar, ya, bagaimana menurutmu jika kita berdua yang ketiganya adalah Allah? Yang ketiganya adalah Allah. Allah yang akan melindungi kita. Ya. Allah yang menurunkan syariat bersama Allah. Allah pasti melindungi kita. La tahzan, innallaha ma'ana. Jangan sedih, sesungguhnya Allah bersama kami. Dan ini termaktub dalam kitabullah fi kalamillah dalam surah At-Taubah ayat ke-40. Allah Subhanahu wa taala berfirman, illa tansuruhu faqad nasarahu Allah. Kalau kalian tidak menolong Nabi, sungguh dia telah ditolong oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya. Ini prinsip. Ya. Kalau kita nggak mau belajar Islam, akan ada yang belajar Islam. Akan ada. Kalau kita nggak mau menolong hadis Rasulullah SAW, akan ada yang menolong. Seperti ini. Illa tansuruhu faqad nasarahu Allah. Kalau kalian nggak mau menolong Nabi, Allah akan menolongnya. Idh akhrajahu alladhina kafaru thaniya itsnain. Ingatlah ketika mereka berdua dikeluarkan dari Mekah, dua-duaan. Thaniya itsnain. Idh huma fil ghar. Ketika mereka berdua di dalam gua. Gua apa? Tadi gua Thawr, gua Thawr. Idh yaqulu li sahibihi la tahzan, innallaha ma'ana. Ingatlah ketika dia berkata kepada sahabatnya, subhanallah,
Dia berkata kepada sahabatnya, Nabi Muhammad SAW berkata kepada Abu Bakar, la tahzan, jangan sedih, sesungguhnya Allah bersama kita. Ini perjalanan yang paling luar biasa dalam Islam. Ketika mendengar perkataan Rasulullah SAW, la tahzan, Abu Bakar udah nangis nggak berhenti. Dikatakan la tahzan, jangan sedih, berhenti sedihnya Abu Bakar. Abu Bakar berhenti sedihnya karena Abu Bakar As-Siddiq sangat percaya kepada Rasulullah SAW. Orang yang paling percaya kepada Rasulullah SAW itu siapa? Abu Bakar. Makanya disebut As-Siddiq. Ya. Ketika semua orang mendustai Nabi Muhammad, ngaku menjadi nabi, siapa yang pertama kali percaya? Siapa? Dari laki Abu Bakar As-Siddiq. Orang-orang gak ada percaya. Dikatakan gila, dikatakan penyihir, Abu Bakar langsung percaya. Rasulullah SAW Isra Mi'raj, orang bingung, Abu Bakar langsung percaya dari kisah pertama tanpa ragu. Ya. Makanya ketika dikatakan Rasulullah SAW, la tahzan, jangan sedih, Allah bersama kita, langsung hilang sedih, pasti dilindungi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya. Dan ini harusnya kita seperti itu. Ya. Ketika mendengar hadisnya sahih dari Rasulullah SAW, ini pasti benar, nggak mungkin salah, nggak mungkin salah. Ya. Dengan cara seperti ini Allah akan membuat hati kita tenang di dalam Islam. Ya, seperti Abu Bakar As-Siddiq selalu percaya. Ya. Dan ini manusia terbaik, Abu Bakar As-Siddiq, setelah para nabi dan rasul. Ya. Nah, dikatakan la tahzan, dan benar Allah lindungi, tidak melihat ke bawah. Kemudian beliau nginep 3 hari di gua itu sebelum ke Madinah. 3 hari berdua. Makannya gimana? Makannya Rasulullah SAW di gua bagaimana? Makannya dianterin oleh anaknya Abu Bakar As-Siddiq. Dan ini strategi juga, strategi lagi. Ya, beliau tahu akan 3 hari di situ. Nanti setiap malam anaknya Abu Bakar As-Siddiq yang bernama Abdullah itu bawain makanan. Ya. Malam gelap, nggak kayak sekarang lampu banyak, nggak ada yang tahu. Nah, anak keluar nganterin makanan buat abahnya sama Rasulullah SAW. Nggak ada yang tahu. Malam-malam. Ya. Ini anaknya tugasnya besar, anaknya Abu Bakar As-Siddiq. Malam nganterin makanan, siang dengerin informasi dekat Ka'bah. Dia siangnya duduk di dekat Ka'bah, dengerin informasi orang musyrikin. Ya, udah informasi dapat, malamnya nganterin makanan, sekalian ngasih tahu informasi. Ya, apa yang terjadi, apa yang sedang dilakukan oleh orang-orang musyrikin. Ya, terus sampai 3 hari sudah mulai reda, pencariannya sudah mulai reda. Rasulullah SAW melanjutkan perjalanannya bersama Abu Bakar As-Siddiq ke Madinah melalui jalan pesisir, bukan jalan biasa. Dan ini strategi lagi, nyewa orang ahli jalan alternatif. Nah, apa nama itu? Orangnya itu disewa, joki. Ya.
Kalau nggak salah namanya Amir bin Fuhairah namanya. Amir bin Fuhairah namanya. Ya. Itu disewa orangnya, dia tahu nih jalan. Kalau lewat jalan biasa, ketemu entar sama orang yang mondar mandir. Sekota tahu semuanya sedang mencari Nabi Muhammad lewat jalannya pesisir. Itu juga masih ketahuan oleh salah satu orang yang ahli jalan juga, ya, namanya Suraqah bin Malik. Ya, sempat ketahuan, tapi nggak bisa nangkap Suraqah, ya, karena Allah jaga. Suraqah udah dapat, ya. Jadi kisahnya nih, ada orang yang melihat pergerakan Rasulullah SAW dan Abu Bakar As-Siddiq, dua orang. Ada orang lewat, kemudian datang ke Mekah tuh kayak dua orang, terus sampai Mekah ngomong, tadi saya kayak ngelihat dua orang jalan ke arah sana, ya, ngobrol di tengah-tengah orang Mekah nih. Orang Mekah lagi pada mau mendapatkan hadiah, ya. Ketika dengar itu Suraqah bilang, oh bukan, itu saya kenal tuh dua orang, kenalan saya lagi pergi lewat itu, bukan Nabi Muhammad tuh, bukan. Padahal dia yang mau ngejar nih, bukan itu, bukan. Setelah orang-orang udah mulai reda, dia yang kejar sendiri, dia yang kejar, ya. Tapi dapat di tengah jalan, kudanya nggak bisa mendekat, kudanya Suraqah nggak bisa mendekat, disuruh berhenti sama Rasul, berhenti. Kekeh masih maju, jatuh lagi sampai 3 kali. Suraqah tahu ini pasti dilindungi, ya. Rasulullah SAW katakan, ini balik, jangan ngomong ente ngelihat aneh, balik, ya. Dan Suraqah pun kembali, ya. Dan di akhir hayatnya Suraqah masuk dalam Islam, Suraqah bin Malik. Intinya sampailah Rasulullah SAW ke Madinah, ya, di Kuba dulu sekitar seminggu, setelah itu baru ke area Masjid Nabawi. Nah, ini hijrah ini dikutip karena faidahnya sangat banyak sekali oleh Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin, ya. Salah satu amalan terbesar dalam Islam itu hijrah. Apa? Hijrah. Dan hijrah menurut bahasa artinya at-tarki. Artinya at-tarki, yaitu meninggalkan. Rasulullah SAW meninggalkan kota Mekah, ya. Asal katanya hijrah itu meninggalkan tempat, tapi bisa juga diartikan meninggalkan apa yang Allah tidak sukai. Itu juga hijrah. Orang meninggalkan kebiasaan yang Allah tidak sukai, itu juga disebut dengan hijrah, ya. Dan itu amalan yang besar, ya. Nah, di dalam kitab ini Ushul Tsalatsa dikatakan lagi, ya, wal hijratu, dan hijrah al-intiqalu min baladi syirki ila baladi Islam. Hijrah itu adalah perpindahan dari kota kesyirikan kepada kota Islam, ya. Negara kesyirikan, negara kaum musyrikin ke negara Islam, hijrah. Wal hijratu fardhatun ala hadhihi ummah. Ya, ini dalam kitab Ushul Tsalatsa. Kita masuk dalam matan inti sekarang, ya. Dan hijrah itu wajib bagi umat ini, min baladi syirki ila baladi Islam, dari kota syirik kepada kota Islam. Wa hiya baqiyatun ila an taqum as-saa'ah, dan syariat ini, hijrah, akan ada terus sampai hari kiamat. Ya, kewajiban hijrah bagi setiap muslim yang kesulitan melakukan ibadah kepada Allah, melaksanakan syiar Islam, sulit di suatu tempat, wajib bagi dia untuk hijrah. Wajib. Kalau enggak,
Na'udzubillah. Ya, ancamannya luar biasa besar ancamannya. Orang yang kesulitan di suatu tempat untuk beribadah kepada Allah susah, tapi nggak mau hijrah, meninggal dalam keadaan buruk, ya karena nggak mau hijrah, alasannya ditolak dan dilempar ke neraka jahanam. Na'udzubillah. Dalilnya surat An-Nisa ayat ke-97 sampai 99. Perhatikan. Allah Subhanahu wa taala berfirman, Innal ladzina tawaffahumul malaikatu zalimi anfusihim qalu fima kuntum qalu kunna mustad'afina fil ardh qalu alam takun ardullahi wasi'atan fatuhajiru fiha faulaika ma'wahum jahannam wasa'at masira. Sesungguhnya orang-orang yang diwafatkan, dicabut nyawanya oleh malaikat dalam keadaan menzalimi dirinya sendiri karena tidak mau hijrah, dikatakan kepada mereka, fima kuntum, kenapa enggak mau pindah? Qalu kunna mustad'afina fil ardh, kami merasa bumi Allah ini sempit, segitu-segitu aja, ya. Padahal luas, ya. Mereka merasa memberikan alasan-alasan, ya, keberatan untuk hijrah. Mereka keberatan untuk hijrah, alasannya hujahnya lemah. Kemudian dikatakan kepada mereka, qalu alam takun ardullahi wasi'ah, bukankah bumi Allah ini luas? Fatuhajiru fiha, engkau hijrah, bumi Allah luas. Faulaika ma'wahum jahannam, maka mereka lah orang-orang yang tempat kembalinya adalah jahannam. Wasa'at masira, dan neraka jahannam adalah seburuk-buruk tempat kembali. Illa al-mustad'afina minar rijali wal nisa'i wal wildani la yastati'una hilatan wa la yahtaduna sabila, kecuali orang-orang yang benar-benar kesulitan. Allah Subhanahu wa ta'ala mengecualikan orang yang benar-benar lemah, enggak bisa hijrah, seperti perempuan, seperti anak-anak, atau seperti orang yang memang sudah enggak ada tenaga untuk hijrah. Faulaika asallahu an ya'fuwa anhum wa kana Allahu 'afuwan ghafura. Mereka adalah orang-orang yang semoga Allah ampuni kesalahannya. Sesungguhnya Allah Maha Pengampun dan Maha Penghapus dosa. Ya. Ini azan dulu nih. Azan dulu, nanti kita lanjutin sedikit tentang hijrah. Tentang hijrah di dalam usul salatah ini. Alhamdulillah. Kemudian setelah Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab rahimahullah mencantumkan firman Allah tadi, surat An-Nisa ayat ke-97 sampai 99, beliau juga mencantumkan firman Allah Subhanahu wa ta'ala dalam surah Al-Ankabut ayat ke-56. Wa qawluhu ta'ala
Dan juga firman Allah, ya ibadiyalladzina amanu inna ardi wasi'ah fa iyaya fa'budun. Wahai hamba-hambaku yang beriman, sesungguhnya bumiku ini luas, maka kepada akulah kalian beribadah. Di sini Allah Subhanahu wa taala mengingatkan kepada setiap orang yang beriman, ya, bahwa kita diciptakan di dunia ini untuk beribadah kepada Allah. Kalau di bumi sebelah sini susah beribadah, pindah. Karena engkau diciptakan untuk ibadah. Di sini susah ibadahnya, gimana? Pindah. Karena kita hidup untuk beribadah. Ini dia. Allah Subhanahu wa taala mengingatkan, ya ibadiyalladzina amanu inna ardi wasi'ah. Wahai hambaku yang beriman, sesungguhnya bumiku luas dan hanya kepadaku kalian beribadah. Ya. Ini dalil juga yang menjadi rujukan, ya, tentang wajibnya setiap orang untuk berhijrah dari tempat yang mereka kesulitan untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Qala Al-Baghawi ahli tafsir menafsirkan ayat ini, sebab turun ayat ini adalah pada saat itu ada sebagian kaum muslimin yang enggak hijrah ke Madinah. Dia berdiri di Mekah, kesulitan ibadah. Sudah kesulitan ibadah, udah gitu dipaksa untuk ikut perang Badar oleh kaum musyrikin. Lihat, ya, gara-gara nggak mau hijrah, kesulitan ibadah di Mekah, kemudian dipaksa ikut perang Badar dan terbunuh. Ya. Nah, musibah bagi mereka yang tidak berhijrah. Nah, ya, di sini Allah SWT mengingatkan bahwa bumi Allah luas. Yang terakhir tentang wajibnya hijrah, ya, dikutip dalam kitab ini adalah hadis yang dikatakan oleh Rasulullah SAW, la tanqati'ul hijratu hatta tanqati'at taubah. Hijrah ini enggak berhenti sampai berhentinya taubat. Wala tanqati'ut taubah hatta tatlu'a asy-syamsu min maghribiha. Dan taubat ini enggak akan berhenti sebelum matahari terbit dari barat. Maksudnya hijrah ini ada sampai hari kiamat. Hijrah ini disyariatkan sampai hari kiamat. Ya. Nah, ini kewajiban hijrah yang ditekankan oleh Syekh di dalam kitab Al-Usul Ats-Tsalatsah, dan juga tadi tentang hijrah terbesar yang sempat kita bahas. Semoga bisa bermanfaat dan bisa dipahami oleh jamaah sekalian. Ini ada soal jawab atau komat Bapak DKM? Ada yang mau bertanya? Boleh? Enggak? Jelas ya? Alhamdulillah. Alhamdulillah. Udah? Baik, kita selesaikan dengan membaca doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.